Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nur Hidayah dengan NIM 215231134, kelas Perbankan Syariah 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antar Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau disebut dengan VOC. Tanggal 13 Februari 1755, nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalannya pun Belanda ia tersebut dengan Giyanti, dan cara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut dikenal dengan Didukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api yang geger pecina ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan hanya menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran, lalu mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Lalu pada tanggal 23 September 1755, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada 4 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalangga Saidin Panatagama Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Akan tetapi, keterbelahan Jawa tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjangnya berjalannya seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa.
Sementara itu, perjanjian Giyanti Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan terah dari Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran Pangeran Sambernyawa. Berjatah tahta gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah, lahirnya Pakualam. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam, dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga di masa Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang terdapat Paku Alam menjadi daerah istimewa. Demikian cerita dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.